Ini nggak main-main. Gitu. Ada 85 juta pekerjaan loh. Ternyata gede juga pengaruh dari tadi kalau kamu bilang AI gitu ya. Nah, ini adalah materi yang coba saya share kepada Bro and Sis malam hari ini. Oh ya, saya panggilnya Bro and Sis, nggak apa-apa ya? Kadang-kadang lu gue Nggak gitu apa ya. Om. Ya kita share-san aja nih. Ya, Ya, kita sans-sans share-san aja aja ya gitu. Ya, betul. oke ya. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen kenalin diri dulu ya. Ya, nama gue punya nama nih Henry Murhadianto, seorang genetic intelligence expert dari Brands Tangerang Selatan. Ya, Brands Tangerang Selatan ini punya branding namanya Stephen Family. Ya, disitulah gue berkecimpung sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Mulai dari promotor, kemudian sekarang alhamdulillah sudah sebagai license trainernya. Dan di tahun 2019 itu adalah awal gue join di Stephen Family. Ya. Dalam perjalanannya di tahun 2022 dan tahun 2023, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan masuk di dalam kelompok top 10 nasional ya, promotor Stephen. Maksudnya ini secara produksinya gitu ya, produksi jumlah eh, jumlah klien yang berhasil kita raih gitu. Sebelum di Stephen, gue ini sebagai praktisi HR. Tadi Bos Dika sudah sampaikan sama Kak Karin itu 30 tahun. Ya, 30 tahun gue ada di sana, berkecimpung di sana. Dulu dari zamannya itu personalia, kemudian ada namanya human capital dan sebagainya ya. Gue ada di berbagai perusahaan, baik itu di multinasional maupun di perusahaan lokal. Bahkan pernah ada juga di perusahaan yang sifatnya startup kalau sekarang dikenalnya. Selain sebagai praktisi HR, kebetulan juga sering dapat kepercayaan untuk ngelit aktivitas sosial perusahaan. Dikenal tuh namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nggak tahu gimana yang biasanya ini setahu gua CSR ini itu ada di bawah departemen marketing atau humas ya. Beberapa kali kadarullahnya gue suka dipanggil sama direksi, kamu pegang ini ya. Ya, karena namanya amanah, saya hanya bisa bilang siap, ya kan. Kita prajurit, jadi ya kita laksanakan dengan insya Allah dengan penuh tanggung jawab yang kita bisa lakukan. Dalam karir di profesi, posisi puncak yang pernah gue emban itu adalah sebagai country HR manager, ya. Kalau di ekuivalen secara struktur organisasi ini selevel GM, itu gue ada di PT Bumi Adi Indonesia yang merupakan bagian dari grupnya Sibelco, ya. Itu perusahaan dari Belgia. Untuk mendukung keseharian gue dalam beraktivitas, ya ada beberapa sertifikasi yang udah gue pegang, cuman di sini yang gue tampilkan adalah di bidang interview, Certified Targeted Selection Interview. Ada teman-teman yang di sini yang berada di bidang HR atau personalia, ada gak? Yuk, boleh nih teman-teman yang lagi di bidang HR di Ada chat gak di sini? atau bersuara. Ya, oke, nggak apa-apa Kak Karin. Artinya, Ini sifatnya adalah untuk melakukan apa namanya? Ini berkaitan dengan hal-hal sifatnya interview gitu. Kata lainnya adalah BI, ya, behavior event interview.
Di sini ada beragam ya, yang hadir di sini pasti beragam profesi, gue yakin ya. Pengen tahu dulu pengen tahu dulu profesi yang saat ini ya lu jalani ya. Boleh tahu nggak? Boleh sharing sebagai apa gitu? Boleh di chat Ini ada yang sebagai chat apa? Om. Yang formal ya, yang di sektor formal gitu. Boleh? Ada nih Om yang chat Om dari Ah, Kak Nurvirus ya. ah, Karena lagi magang, kalau Kak Reni dia dosen, oke. Kak Mira jadi guru. Tadi lagi magang itu di Mbak Kak V ya, yang di bidang HR ya. Oke, oke. Terus, oke, dosen SPM Kak Ray, oke. Oke, nah ini kan beragam ya, beragam apa namanya profesi yang dijalani sekarang. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, yakin nggak lo sama ya profesi yang lo lagi ini jalani? Lo yakin nggak lo akan terus ada di bidang ini? Boleh suaranya? Yakin nggak? Atau sekedar, yang penting gua sekarang kerja dulu gitu. Atau udah nentuin, oh, ada yang nggak yakin. Kenapa nih nggak yakin? Sebagai batu loncatan. Oke, oke. Sip. Insya Allah, karena passion. Masya Allah. Oke. Nah, gak apa-apa. Kita semua punya pilihan. Kita punya pilihan, ya. Apalagi kalau misalnya kita ini baru lulus, misalnya. Biasanya itu sebagai batu loncatan. Ya. Tapi kalau udah ada setahun, 2 tahun, mungkin udah mulai mencoba untuk menstrukturkan bahwa atau menetapkan bahwa gue pengennya di sini, gue pengennya bidang ini, gitu, sehingga lebih terarah lagi, maunya begitu, ya. Cuman, ya, kalau lu sekarang udah yakin sama profesi lu sekarang, entah apapun ya profesi lu sekarang, kira-kira masa depan dari profesi lu itu bisa menjamin kelangsungan lu gak ada di sana. Dia ada yang bilang, aduh nggak yakin secara pribadinya gitu. Tapi kalau udah dimunculkan, ya kita coba munculkan seperti ini kira-kira gambar apa ya, Bro Wences? Robot. Robot. Oke. Iya. Ada lagi yang lain? AI. Betul. Siapa tuh? Suara siapa tuh? Kang Muiz, Kamu is AI. ya? Iya, Kang Muiz AI ya. Nah, robot kata Kak Karin tadi. Ya, kira-kira secara lo yang sekarang ini punya profesi kerja di kantor, lo merasa terancam nggak dengan kehadiran mereka ini? Wah, tancap kayaknya nih Om. Terancam nggak? Terancam ya? Masih Merasa terancam. ada beberapa ya yang fungsinya ini sudah tergantikan oleh mereka-mereka. Ya. Apalagi kalau misalnya, ya, kalau misalnya nih, gue punya data ya, Bro Yesus, gue punya data seperti ini tanya nih. 85 juta pekerjaan ya itu ternyata akan hilang karena adopsi teknologi. Tadi yang Kang Muiz bilang AI gitu kan. Ini yang menyatakan memang sudah mantan ya, tapi gue quote ini. Karena ternyata ini nggak main-main. Gitu. Ada 85 juta pekerjaan loh. Ternyata gede juga pengaruh dari, tadi kalau Kang Muiz bilang, AI gitu ya. Apalagi ternyata ini nggak berhenti sampai di sini. Di tahun 2025 nanti, itu ada 43% pelaku industri itu yang sudah merencanakan akan mengurangi karyawannya. Nah, masalahnya, lu siap nggak dengan kondisi ini? Lu mau nggak kereduksi dengan mereka-mereka ini atau situasi? Lu ikhlas nggak?
Kalau kalau mau akan ke reduksi gitu, gue yakin gak ada yang mau gitu. Gue yakin banget, semua pengen eh, eksis di bidang pekerjaannya masing-masing. Benar gak? Setuju gak? Setuju, setuju. Setuju ya? Kita perlu eksis di bidang pekerjaan kita gitu. Nah, terus kudu gimana gue kalau kayak gitu? Pengen eksis, tapi mesti gimana? Apa sikap pertama yang perlu gue siapin dan yang perlu gue lakukan? Ya, lu jangan terlena bro, sis. Lu jangan terlena dengan apa yang udah lu lakukan saat ini. Lu udah merasa bahwa semuanya itu udah nyaman. No, ya, itu nggak bisa kita apa namanya kita tanamkan ke diri kita. Jangan hindari itu. Di tahun bahkan sebelum ini ya, kalau gue tarik mundur sebentar ya, di era tahun 2000-an pernah ada yang tahu nama perusahaan Citibank, Ya, bank dari tahu-tahu. Amerika ya, bank dari Amerika. Nah, itu kebetulan gue dulu pernah kenal sama bos HR-nya di sana ya. Di menjelang akhir tahun 2000-an lah, gue sempat ngobrol-ngobrol di dalam komunitas HR waktu itu. Ternyata di sana itu orang kalau nggak perform, enak aja gitu, toto bisa loh. Hari ini datang, sorenya itu didatengin sama bosnya, dibilang bahwa besok kamu pergi ya, saya nggak mau lihat kamu lagi. Sampai segitunya, sadis ya, sadis Mm-mm. ya. Gitu. Iya, Kita nggak tahu. kita nggak bicara lepas Wah, atau itu enggak. Nah, tapi kalau kita santai-santai aja, kok berat di kitanya. Apalagi, lu jangan cepat puas dengan apa yang udah lu lakukan saat ini. Merasa seolah semua sudah selesai, semua udah lu lakukan. Terus gue bisa santai. Bukan nggak boleh santai maksudnya ya. Bukan nggak santai. Santai boleh, tapi jangan cepat puas. Lu perlu tingkatin kapasitas. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya. Kalau gue kasih ilustrasi ini adalah meja. Kita kalau lagi ada di apa namanya? Ada di samping meja pada saat kita ada di bawahnya, kita mau bangkit gitu ya. Kita kan perlu kira-kira nih ngejagain kepala kita gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak terantuk, supaya nggak kejedut gitu. Dari hal yang kecil itu aja kita ternyata secara sadar atau tidak sadar kita sebenarnya sudah perlu untuk mengantisipasi. Makanya terhadap hal-hal tersebut kita kudu siap, kudu antisipasi dengan apa? Dengan segala yang mungkin akan timbul. Sampai sini suara saya masih jelas nggak ya? Enggak, saya baru Halo, join. halo, jelas Om kalau jelas saya? ya? Oke. Oh, Nah, apa dari awal ini? ini gimana tuh cara jadi pemenang di era disrupsi profesi? Ya, yang pengen kita sampaikan adalah nih kita harus punya upaya, kita harus punya cara ya, yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perubahan yang cenderung sangat cepat dalam dunia profesi. Caranya gimana? Kita perlu tahu, kita perlu kembangkan diri kita. Kita harus punya program. Karena kalau enggak, kita bingung. Kita akan kemana nih? Tahu apa namanya? Perubahan itu udah ada di depan mata tanpa kita sadari, tanpa kita sebelumnya mengantisipasi. Oke, paling tidak ya, gue mau kasih usulan, ya, mau kasih tawaran. Ada 3 cara ya, bukan langkah ya, tapi cara yang membuat lo bakal jadi pemenang di era disrupsi profesi. Yang pertama adalah kita perlu lakukan yang namanya itu extra mile.
Yang pertama itu. Yang kedua, kita perlu ini ya, kembangkan potensi kita. Yang ketiga, kita perlu jaga relasi. Minimal ini yang gue tawarkan ke lu, bro and sis kalian. Apa aja sih ini tiga istilah-istilah ini? Yang pertama di extra mile. Apa itu ya extra mile ya? Bro and sis, kalau lu lagi ada di suatu perusahaan, lu lagi ada satu profesi, menjalin satu profesi, lu perlu kuasai, lu perlu pelajari tugas yang diamanahkan kepada lu. Ya. Lu perlu pelajari dari A sampai ke Z, dari hulu sampai ke hilir. Lu perlu tahu itu. Seperti apa sih tugasnya itu? Aduh, tapi kan tugas gue banyak, nggak hanya satu. Gimana cara pelajarinya? Ya lu kudu buat namanya skala prioritas. Kenapa? Supaya lu bisa tahu mana yang penting dikerjakan, mana yang enggak. Contoh, gue dulu memang banyak juga dapat tugas-tugas gitu ya. Yang gue lakukan adalah gue catat tugas-tugas gue apa tuh. Things to do-nya tuh setiap hari gue catat. Sehari kalau rata-rata gue data ya, sehari itu minimal gue ada sekitar 20 sampai 25 tugas yang gue harus lakukan. Which is itu gue lakukan di jam 8 sampai jam 5. Ya. Tapi gue dari situ gue identifikasi mana yang penting, mana yang ini bisa gue skip dulu gitu. Mana yang penting dan urgent gitu ya. Maksudnya harus didahulukan gitu. Kita perlu itu supaya apa? Supaya kita bisa menyiapkan dari sisi waktu mana yang perlu kita prioritaskan. Dan lu perlu pastiin semua yang lu dapat itu beres. Kalau nggak beres hari itu, ya lu kejar di hari berikutnya. Itu yang namanya extra mile. Kenapa? Karena supaya kinerja lu itu dilirik oleh atasan. Yang perlu kita ingat, atasan itu ternyata bukan hanya atasan langsung kita loh. Nomor satu iya. Tapi ternyata kalau kinerja kita beres, atasan dari cross departemen itu ternyata mantau kita. Dan bukan tidak mungkin mereka itu akan narik kita. Boleh percaya, boleh enggak, tapi itu memang yang akan terjadi dan yang pernah gue dapatkan di dalam keseharian ya waktu itu ya. Ada cerita inspiratif lah ini ya, yang gue pengen sharing ke lu pada nih bro and sis. Ya. Saat gue ada di perusahaan asuransi dari Kanada, ya, itu kami punya seorang OB, ya, dia handle itu 3 lantai dari 17 lantai yang kita sewa. Dia handle 3 lantai ya, salah satu OB ini. Dia benar-benar melakukan yang namanya extra mile. Dia datang itu paling tidak itu 20 menit sebelum jam mulai dia berada. Ya, sebelum dia mulai. Dia 20 menit. Dia lakukan tuh, dia lihat catatan-catatannya dia hunting tugas-tugasnya dia apa-apa aja yang kemarin mungkin belum terselesaikan. Wah ya, harus ini saya duluin ini. Karena ternyata bagi seorang OB pun itu nggak kecil perannya mereka. Peran mereka itu besar. Gue pernah marahin orang karena dia menganggap sepele seorang OB. Akhirnya gue bilang begini, lo yang angkat deh itu botol minuman tuh apa namanya tuh aqua ya. Lo yang angkat deh, karena dia meremehkan seorang OB. Nah, seorang OB ini yang dia bisa melakukan extra mile. Extra mile ini nggak harus lu tiap hari pulang lembur ya. Gue maksudnya bukan ke situ. Tapi lu menyelesaikan segala tugas dan lu harus menguasai tugas itu. Lu nambah jam kerja lu. Tapi itu tidak perlu lu lakukan setiap hari. Kalau lu lakukan tiap hari, lu yang nggak beres.
Halo? Halo? Oke. Sorry, Oke, ada silakan interupsi ya. Abdi. Maaf tadi ya. Ya, ada noise dikit. Dari sini ya, dari sini ternyata OB tersebut ya, yang tadinya OB dia lulusan tuh SMP pada saat dia masuk kerja itu di sana, dia juga improve diri dia. Apa yang dia lakukan? Dia sekolah lagi. Sekolah yang apa namanya itu? Pernah dengar ya sekolah yang persamaan ya? Yang sekolahnya itu di malam hari gitu. Itu dia akhirnya ikut persamaan dia yang namanya paket ya, paket-paket A B C D gitu. Nah, dia kemudian ambil itu. Selesai di SMA. Terus karena dia performanya bagus, dia performa selalu bagus. Exit expectation minimal. Pernah juga dia berapa kali dapat yang sifatnya outstanding. Keren punya. Ya. Dia naik akhirnya dari seorang OB, kemudian dia naik jadi seorang messenger. Dari messenger dia naik ke staff, supervisor, asisten, manager, dan pada akhirnya dia dilirik-lirik perusahaan-perusahaan. Saat ini, ya bro and sis, surprise-nya adalah dia sekarang itu sudah menduduki posisi sebagai vice president. Wow. Dari seorang OB menjadi seorang vice president di salah satu perusahaan BUMN, bidangnya asuransi. Ya, salah satu perusahaan di bawah naungannya Pertamina. Ya. Ini sosoknya. Ada yang pernah lihat foto ini atau orang ini? Insya Allah. Ada gak? Ada yang pernah lihat? Pengen Om. Belum, Om. Belum? Belum Oke. deh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Karena dia selalu ekstra mile terhadap tugas yang diberikan ya. Beliau ini namanya Pak Denny Kurniawan. Yang tadinya seorang office boy, saat ini menjadi seorang vice president di asuransi Pertalife. Kalau beliau aja bisa, dia mau, dia bisa, gue yakin ya, lu yang sekarang sedang berkarir ya, yang pada saat masuk ke perusahaan bukan hanya di level dua, maksudnya yang strata pendidikannya itu pastinya ya minimal D3 atau S1 gitu ya. Gue yakin lu juga bisa yang kayak begini. Gue yakin banget. Yuk, lu yakinin diri lu bisa gitu. Extra mile, jangan lupa ya. Yang pertama, extra mile. Yang kedua, kembangkan potensi. Ya, kembangkan potensi lo. Lu perlu optimalkan, lu perlu tahu minat lo di mana, bakat lo apa. Lu perlu tahu di situ. Terus, kalau lu sekarang nih lagi jalanin profesi, sesuai gak ya antara yang lo lakukan ini sama kepribadian lo? Kadang orang tadi kan, sekedar pokoknya kan kerja. Yang penting gue kerja. Padahal belum tentu. Itu sesuai sama kepribadiannya dia. Ya. Kalau lu udah tentukan itu, udah dapatkan itu, lu perlu punya indikator keberhasilan terhadap profesi yang lo jalanin. Kalau tadi gue sebut atau gue kasih contoh si Pak Denny, dia dia punya tuh indikator-indikator apa ya, target-target apa. Kalau dia mau naik sebagai staff, oh dia perlu begini, begini, begini. Kalau dia naik supervisor, dia perlu ini. Begitu juga lu semua. Berangkat dari mana? Berangkat dari potensi yang lu punya. Sebaliknya, hindari kepesimisan lu bahwa gue bisa apa ya? Gitu. Ya. Jangan. Lu perlu ini, optimalkan. Lu perlu tahu, lu perlu tangkap gitu ya. Lu kembangin ini. Nanti insya Allah lu akan ketemu jalurnya. Caranya gimana tuh? Gue nggak ngerti nih Om. Gue nggak tahu. Sebenarnya gue punya potensi apa sih? Sebenarnya gue udah bener belum sih? Banyak cara bro, sis. Di luaran sana. Ya. Tes-tes yang akan provide ini, ya itu banyak. Ya.
mau yang online, mau yang offline, bejibun. Ya. Stephen adalah salah satu yang bisa menemukan atau membantu lo untuk menemukan potensi dan pengembangan diri lo. Ya. Kenapa mesti Stephen? Emang yang lain gimana? Apa sih bedanya Stephen sama yang lain? Stephen punya kelebihan bro and sis, ya, dibanding tes yang lainnya. Yang pertama, akurasinya hasil tes Stephen itu bisa mencapai 95%. 100% cuma punya yang Maha Pencipta ya. Setuju gak? Ya kan? Setuju. Nah, kemudian tesnya ini itu simple. Caranya gimana? Cuma scan 10 sidik jari. Kok bisa begitu? Iya. Karena ini adalah genetik yang nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Itu emang punya lu. Kecuali yang dites punya ibu lu ya. Terus bilangnya tuh, nah data lu. Lu lain cerita, itu bukan lu punya. Gitu. Dan yang ketiga, itu aplikatif untuk banyak bidang. Jadi, tes Stephen itu, kalau dibilang tes sidik jari, ada yang bilang, oh itu buat anak-anak. No. Itu bisa untuk siapa aja. Hari ini, gue tes seorang anak ya di daerah Bekasi, anak umur 5 tahun, ya. Si ibunya kaget setelah ketahuan hasilnya. Kenapa? Karena pernah ditanya anaknya, dia itu pengen jadi seorang arsitek, umur baru 5 tahun. Ternyata hasil tesnya itu mendukung ke sana. Itu. Gue pernah tes juga seorang mantan dirut bank asing. Ya, waktu itu di akhir tahun 2023. Dia nggak tahu setelah pensiun dia akan lakukan apa. Kita bantu dengan tes Stephen. Akhirnya dia bisa menemukan potensi yang dia miliki secara genetik. Dia seorang doktor, ya, S3. Dia seorang direksi. Dia juga punya pondok pesantren, ya, yang ada di Sukabumi, tapi dia nggak tahu dia harus seperti apa. Akhirnya setelah kita bantu melalui tes Stephen, dia terbuka wawasannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan istrinya itu sangat senang sekali waktu itu. Kelebihan tes Stephen itu, ya. Nah, berangkat dari profesi pilihan, memang sebaiknya rumusnya itu adalah dari talent kita, dari bakat yang kita punya, dan dikombinasi dengan minat kita. Itu akan enak kita menjalaninya. Kalau enggak, itu tadi di awal yang gue bilang bahwa lu cuma pengen maunya, tapi lu nggak tahu arahnya. Gitu. Ya. Secara ilmunya Stephen, ya, dengan Stephen, minat sejati dan puncak karir itu idealnya sesuai dengan mesin kecerdasan. Berdasarkan ilmunya Stephen ya. Nah, Stephen itu, ya, kalau kita lihat di sini ya, kebagi atas S, T, I, F, dan N. Ini S itu sensing, T itu thinking. Dua ini adalah adalah belahan otak sebelah kiri. Ya, ini di sensing itu di kiri bawah, thinking itu di kiri atas. Yang I ini adalah intuiting. Ini feeling. Ini berada di sebelah kanan, otak sebelah kanan. Ini intuiting itu otak kanan atas, feeling di kanan bawah. Ternyata ada otak tengah, namanya insting. Gitu. Kalau kita sesuaikan karir dengan minat yang sesuai dengan mesin kecerdasan yang ada di sini, kalau lu demennya, ya, lu demennya dagang, lu pengen eksekutif,
ya. Itu idealnya lu jadi top trader, seseorang yang menghasilkan. Kenapa? Karena orang sensing itu cenderung pengennya tuh menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan, pengennya punya duit, pengen punya cuan. Gitu. Begitu juga orang yang thinking, dia akan senang bermain untuk manajemen, dia akan senang di bidang-bidang organisasi, sehingga puncak karir adalah dia sebagai top konsultan atau juga bisa sebagai CEO yang dia itu ngelola. Kalau dia seorang yang unik, ya, seneng entrepreneur, dia idealnya ada sebagai seorang top kreator atau juga punya bisnis sendiri. Sedangkan yang orang feeling, karena dia senangnya berbicara, dia public speaker. Dia juga akan senang bidang-bidang politik. Sehingga puncak karir yang harus dia raih itu adalah menjadi antara top motivator atau top ideolog. Gitu. Bagi mereka yang insting, yang senangnya adalah di humanity, dia akan nyaman kalau dia itu sebagai public figure. Ya. Jadi ini ternyata berkaitan nih bro, Insis. Ya, antara minat kita dengan puncak karir kita dikaitkan dengan mesin kecerdasan berdasarkan ilmunya Stephen. Jadi gimana? Ya lu pilih profesi lu sesuai dengan kepribadian yang lu punya. Gitu. Nah ini ada profesi-profesi berdasarkan mesin kecerdasan. Ya. Sensing, ya. Sensing introvert ini. Sensing extrovert ini. Ya. Seorang thinking, profesinya adalah bidang-bidang ini, idealnya. Thinking extrovert ini. Intuiting ini. Intuiting introvert. Intuiting extrovert ini. Feeling dan insting, nah ini tadi. Ya, ini kalau kita breakdown berdasarkan ilmunya dari Stephen. Nah, jadi kita itu bisa punya brand diri ya. Kita akan lebih dikenal sebagai apa? Nah, kalau gue munculin ini, ada yang nggak kenal gak sama dia nih? Kenal-kenal. Hah? Ada yang nggak tahu gak? Mungkin kenal nggak ya? Ada yang nggak tahu gak siapa dia? Mana nih Kayaknya yang kalau nggak tahu, kurang gaul. Ya. Nah, Ariel Noah sebagai penyanyi, karena dia talentnya dia itu adalah jago, Sarah, dia tampil di sana. Ya. Tapi gue belum ada info ya. Kak Karin mungkin udah punya info. Ariel itu dia punya hasil tes TV-nya apa? Gue sih belum pernah punya infonya. Gitu. Tapi dia berhasil di sana. Pernah ada suatu situasi di mana dia sempat kan terdisrupsi dari profesinya dia pada saat dia ada kasus di awal tahun 2000-an, ya kan? Dia sempat menghilang, habis dia lagi tuh. Dia habis di situ, nggak ada itu. Ke disrupsi dia punya profesi. Cuman perlahan dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Dia lakukan perbaikan-perbaikan, dia tetap di jalurnya dia. Akhirnya sekarang dia tetap ada sebagai penyanyi papan atas, tetap di sana. Begitu juga ini. Ada yang tahu ini siapa? Oh lala. Apa Nggak ya? tahu nih Om kalau ini Om. Siapa? Mas Ruri tahu ini siapa Mas Ruri? Aduh, siapa ya Om? Belum kenal? Mas yang jualan nih. Oh iya, mas-mas yang jualan apa tuh? Bang Reza. Yang jualan HP. Yang jualan HP, betul ya. Dia adalah putra Siregar, ya. Masih saudara kali ya sama Bang Reza ya dari Medan ya. Iya. Dia kebetulan kalau ini dia adalah sebagai ownernya Pestor dan tes TV-nya lagi tuh sama gua satu keluarga plus 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 gitu. Ya. Dia waktu itu juga sempat agak menurun ya karena dia ke disrupsi juga. Tapi kemudian dia bangkit. Ya. Dia sampai bilang begini,
Om, gua nih waktu mau mulai tes dia bilang bahwa gua gua introvert Om. Cuman gua nggak tahu nih, gua punya hasil thinking atau feeling. Dia bilang begitu. Dan lagi itu gua tanya, Abang merasanya apa? Saya sih merasanya thinking Om, tapi kok ada rasa-rasa feeling ya? Ternyata setelah dites benar, dia seorang thinking introvert dan dia itu jago. Dia main di situ, main ngelola gitu ya. Dan sekarang dia punya kalau nggak salah satu aktivitasnya juga dia mengelola olahraga ya, klub sepak bola dia punya juga gitu. Yang berikutnya Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo dia pun pernah tersingkir dari klub yang sebesar MU. Dia seorang pesepak bola yang berasal dari Portugal, kemudian ditemukan oleh talent yang ada di MU sehingga namanya dia meroket dan dia sebagai tulang punggung di MU dan nilainya besar. Nilai ininya dia, harga pasarnya dia. Tapi kemudian dengan kedatangan pelatih baru, dia tersingkir. Dia akhirnya memutuskan pindah ke klub di Arab Saudi kalau nggak salah sekarang. Tapi ya itu teman-teman, siapapun kalau memang dia ada tempat yang tepat dan dia bisa mengasah potensinya, dia tetap akan bersinar. Setuju nggak begitu? Setuju Suara- Om. Setuju ya? Setuju. Setuju. Nah, kalau sekarang gue pengen kasih lihat gambar ini. Gambar apa ya ini ya? Tiara. Mutiara. Mutiara. Mahal gak ya ini ya? Ini biasanya kaum Hawa seneng nih lihat seperti ini nih. Ya. Nah, ini harganya mahal ya. Yang membedakan kalau ini mutiara itu sebenarnya dimanapun dia berada, dia adalah tetap mutiara. Yang membedakan adalah mutiaranya ini sering digosok atau diendepin aja, ditaruh begitu aja. Itu yang akan membedakan. Begitu juga diri kita, potensi kita. Kalau kita nggak asah potensi kita, ya udah terpendam kita, nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Kalau tadi saya kasih contoh seorang Pak Denny, ya seorang Pak Denny, kalau dia nggak asah ini dia, hal-hal tadi ya, dia nggak akan kelihatan oleh orang-orang yang ada di atasnya. Mungkin dia tetap akan menjadi seorang OB sampai sekarang. Tapi karena dia asah terus, dia harganya mahal. Makin naik, makin naik, makin naik. 2 poin tadi ternyata belum cukup, bro and sis, untuk kita bertahan di era disrupsi profesi. Yang nggak kalah pentingnya itu adalah ternyata kita perlu untuk menjaga relasi kita. Caranya gimana? Kita perlu hormati orang lain. Nggak lihat usia, nggak lihat jabatan, nggak lihat posisi. Kita perlu hormati orang lain. Dan kita perlu tetap berhubungan baik kepada siapapun. Termasuk kawan-kawan lama kita, termasuk perusahaan-perusahaan lama kita. Ya. Bagi lo yang ada di tempat atau perusahaan baru, gue saranin lo tetap jaga hubungan baik lo sama perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kenapa? Karena ada masa di mana mereka ini, perusahaan tempat lo baru ini, mereka akan meng-cross-check tentang entah itu performa lo, entah itu perilaku lo, dia akan minta masukan dari orang-orang yang lama. Ya. Kalau lo kenal sama orang HRD-nya di tempat yang lama, lo boleh tuh, tolong bantu saya ya, saya lagi ada di sini, begini, tolong kalau ada tanya, tolong ceritakan yang baik-baik, boleh begitu. Ya. Tapi itu bisa lo lakukan kalau lo udah menjaga relasi.
jangan sebaliknya bahwa wah tempat gua kemarin tuh begini. Nanti berat kalau misalnya suatu waktu bisa ketemu lagi gitu. Ya. Gue pernah ada suatu situasi di mana seorang engineering harus kita stop, ya. Tapi ternyata setelah kita pelajari ya dari sisi kami di HRD, ternyata itu bukan kesalahan dia, tapi bosnya dia itu nggak mau pakai lagi. Akhirnya yang bersangkutan itu ya udah dia pamitan. Gue bilang tahan aja dulu, nanti lihat situasinya bagaimana. Tapi dia merasa nggak bisa. Apa yang terjadi, bro and sis? Ternyata saat gue ada di perusahaan yang lain, ya ternyata gue ketemu lagi sama dia. Kita lagi itu gue sempat interview, gue kaget juga. Jadi karena gue baru join, gue dikasih tahu sama bos bahwa kita lagi proses begini-gini dan salah satunya ternyata ada namanya beliau. Kan tetap hubungan baik. Jadi di situ ternyata ya enak kita jalannya kan. Dia juga bilang ke teman-temannya dia, saya lagi itu di tempatnya, saya dipanggilnya Pak HRM. Saya ketemu sama Pak HRM di sini di perusahaan baru ini. Ternyata ya memang orang yang bagus, attitude-nya juga bagus, dia punya relasi ke siapapun juga ternyata bagus. Yang menurut gue jadinya di tempat yang lama itu sayang kehilangan dia. Karena itu kalau kita bisa bantu orang lain, itu sebenarnya bro, itu adalah investasi yang gak kelihatan buat kita sendiri. Itu yang gue rasain. Lu kalau bisa bantu orang, ikhlasin. Lu bantu orang tersebut, nanti itu akan balik ke lu juga. Gitu. Ya. Nah, ternyata bro and sis, disrupsi profesi itu nggak hanya ternyata itu memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Memberikan pelajaran kepada kita, apa itu? Kita nggak pernah tahu, bro, sis, apa yang bakal terjadi dengan profesi kita nih di masa mendatang. Sehingga kita perlu kenali, kita perlu pelajari, kita perlu antisipasi supaya kita bisa lebih siap lagi. Ya, kalau kita udah tahu tentang potensi kita, kita tahu bakat kita, kita akan lebih enak. Sehingga, yuk temukan, kemudian fokus, syukuri, juga dalami dan kembangkan kemampuan terbaik lo. Yakin. Lu bakal berprestasi dimanapun juga lu berada. Sekian dari gua. Terima kasih. Ini kalau ada sesuatu nanti yang pengen lu tanyakan ya, ini ada gua ya, mau telepon, email ya, ini IG gua ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.